Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Neva Syamil dari kelompok 1, kelas 12 IPA 2. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan materi makromolekul polimer. Baik, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama-tama saya Fatir Najib Syamil, yang kedua Felix Markus, yang ketiga Gisela Putri, yang keempat Naila Putri Khairuddin, yang kelima Restu Chandra Fitrianto, yang keenam Yodinia Nadine Zahira. Baik, selanjutnya polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang, terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang disebut monomer. Sekalipun biasanya merupakan organik, ada juga polimer yang bermuatan inorganik. Monomer merupakan unit pembangun. Nah, yang selanjutnya ini ada polimer adisi. Polimer adisi merupakan polimerisasi dengan penambahan unit monomer yang terus-menerus dibaca oleh suatu intermediat. Nah, intermediatnya ini biasanya berupa radikal, anion, kation, dan membentuk suatu polimer. Polimerisasi adisi biasanya terjadi pada unit monomer yang mempunyai ikatan rangkap. Polimer adisi ini terjadi karena pemutusan ikatan rangkap dari monomer. Nah, jadi ikatan rangkap yang terbuka digunakan monomer untuk berikatan satu sama lain. Dalam reaksi ini, monomer membuka ikatan yang rangkap dan bergabung dengan monomer lain untuk membentuk ikatan tunggal atau ikatan jenuh. Nah, jadi dalam kata lain, monomer yang membentuk polimer adisi adalah senyawa dengan ikatan karbon, ikatan rangkap seperti alkena, sterina, dan haloalkena. Baik, selanjutnya reaksi polimer adisi. Jadi reaksi polimer adisi ini merupakan proses bergabungnya monomer-monomer yang mempunyai ikatan rangkap dalam kondisi jenuh. Dalam polimerisasi adisi, reaksi rantai dilibatkan dengan pembawa rantai berupa spesies reaktif yang mengandung radikal bebas atau beberapa ion. Dan berikut merupakan reaksi polimerisasi. Selanjutnya ada perbedaan polimer adisi dan kondensi. Nah, kalau terletak dari sifat monomernya, polimer adisi ini monomernya tuh harus memiliki ikatan rangkap atau ikatan rangkap 3. Sedangkan polimer kondensi, monomernya itu harus memiliki fungsi yang mirip atau berbeda. Nah, kalau perbedaan dari prosesnya, polimer ini berasal dari proses reaksi monomer ikatan rangkap yang membentuk polimer. Nah, sedangkan polimer kondensi ini berasal dari proses reaksi kelompok fungsional monomer yang sama-sama mengeluarkan molekul kecil untuk membentuk polimer. Nah, selanjutnya menjadi pembeda antara polimer adisi dan kondensasi terdapat pada produk sampingannya. Kalau di polimer adisi tidak menghasilkan produk sampingan. Kalau misalnya di polimer kondensasi menghasilkan beberapa produk sampingan seperti amonia, air, serta HCl. Nah, selanjutnya juga terdapat pada sifat polimernya. Kalau misalnya di polimer adisi bersifat termoplastik. Kalau misalnya di polimer kondensasi bersifat termoset. Selanjutnya yang menjadi pembeda terakhir adalah hasil akhir. Nah, kalau misalnya di polimer adisi sendiri menghasilkan polimer dengan berat molekul tinggi dan sulit untuk didaur ulang. Sedangkan di dalam polimer kondensasi menghasilkan polimer dengan berat molekul yang rendah dan mudah untuk didaur ulang. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Terima kasih.